Sekarang Umi pasti mau menghubungi Rehan. Aku harus dengar pembicaraan mereka. Alah, kok malah ngaji? Bukannya coba hubungin mereka. Mereka masih di situ. Belum lengah sama sekali, jadi kita masih belum bisa lewat. Terus gimana dong Mas Ren? Ini kan udah malam. Ya udah. Kamu istirahat dulu ya. Ya Allah, kenapa kita jadi bermalam di hutan sih Mas Ren? Afifah, kamu yang sabar. Udah, kamu tidur dulu Ki. Nanti aku jagain kamu. Tinggalkan semua. Maafin aku Afifah. Kamu harus melewati semua ini. Aku janji, setelah semua ini berlalu, hanya akan ada kebahagiaan yang akan kamu rasakan. Kasihan kamu Afifah. Aku tahu sebenarnya kamu capek. Kalian cepat cari dan temukan Rehan di dalam hutan itu. Abah yakin dia belum kemana-mana, dia masih di situ. Dia bareng-bareng istri Abah. Maaf, Bah. Saya lupa-lupa ingat wajah Rehan. Minta fotonya lagi, Bah. Ya. Nanti Abah kirim. Baik, Bah. Pokoknya kamu ingat ya. Kamu harus tangkap dia secepatnya. Sekarang juga. Jangan sampai dia keburu kabur. Terjadi repot kalau makin jauh. Baik, Bah. Segera saya laksanakan, Bah. Jangan lupa juga kerahkan semua orang. Semua orang yang kamu punya. Abah pengen dia ditangkap sekarang juga. Ngerti? Baik, Bah. Ya, ini Abah kirim ininya ya, fotonya ya. Rehan, kamu pikir gampang kabur dari Abah? Aduh, celaka Marwah. Kumaha kalau si Asep sama anak buahnya berhasil gitu menangkap Rehan sama Afif. Tata takut kalau Rehan teh dicelakain sama Asep. Asep teh bisa melakukan apa yang dia inginkan. Entahlah teh. Semalaman dan tadi juga saya terus saja coba telepon mereka. Tapi HP-nya tetap aja nggak aktif. Kita tidak bisa berdiam diri terus begini. Kita harus berbuat sesuatu. Kamu teh mau kalau sampai Rehan terjadi apa-apa? Memang dia bukan anakmu. Tapi Teh, jangan bilang begitu teh. Biar bagaimanapun Rehan itu udah saya anggap anak sendiri. Kan saya yang mengasuh dan membesarkan dia. ya sudah atuh, kamu teh jangan diam aja. Marwah, jangan diam aja. Teh, sekarang yang bisa kita lakukan hanya berdoa. Kita pasrah aja sama Allah. Karena hanya Allah yang bisa melindungi mereka. Tidak. Pasti ada yang lain yang bisa kita lakukan. Ayo sekarang ikut sama Teteh. Mau kemana Teh? Kita ke kafe. Teteh yakin kalau mereka tuh bersembunyi di sana. Mana mungkin. Tempat yang pertama yang akan Abah cari itu ya ke kafe. Dan pasti mereka nggak akan mungkin pulang ke kafe. Kalau mereka mau pergi, pasti mereka teh butuh surat-surat, butuh uang buat bekal. Iya, betul juga ya Teteh ya. Mereka pasti akan balik ke kafe. Ayo cepat, jangan sampai terlambat. Ayo. Syukurlah, penjaganya masih pada tidur. Kita lewatin mereka, jangan sampai mereka kebangun ya. Alhamdulillah akhirnya kita bisa keluar juga dari sini. Afifah, kamu lihat mobil pickup itu? Ya. Kita langsung ke sana. Siapa tahu kita bisa numpang mereka ke kota. Ya.
Bang, permisi. Iya. Ini abang mau kemana ya? Oh, mau ke kota, Mas? Saya sama teman saya mau ke kota juga. Kalau numpang boleh nggak? Oh, boleh, Bang. Tapi paling duduk di belakang. Mau? Nggak apa-apa. Oh ya. Ayo, Bang, turunin dulu, Bang. Numpang ya? Oh, iya. Ada apa nih? Ada apa? Kalian di sini mau jaga apa mau tidur? Kalian tuh harusnya nyari Afifah sama Raihan, bukan malah enak-enakan tidur nih, Bos. Bang, dari semalam saya itu udah jaga di sini, tapi nggak melihat ada orang keluar masuk dari sini, Pak. Alasan? Kalau kalian tidur kayak gini, mana mungkin kalian bisa melihat mereka lewat sini? Kalian tuh bagaimana sih? Bukannya jaga malah tidur. Ya udah kamu sisir hutan ini, cari mereka sampai ketemu. Baik, Pak. Iya, Pak. Gimana sih? Malam kan udah dikasih duit buat jaga. Malah tidur. Bagaimana bisa tahu orang lewat apa enggak? Ya kan? Alhamdulillah Afifah. Kita udah berhasil lolos dari hutan itu. Abah pasti ngerain anak buahnya buat nyisir hutan. Kalau kita masih di sana, kemungkinan besar kita akan ketangkap. Tapi masalahnya kita harus kemana sekarang? Kita kan nggak punya tujuan. Kita ke kafe dulu ya. Ke kafe? Maksud kamu apa ke kafe? Kamu nyerahin aku lagi ke Abah? Astagfirullah, jangan suzon sama aku dong. Nggak mungkin lah aku nyerahin kamu ke Abah. Terus kita ngapain ke kafe? Afifah, aku tuh ke kafe cuma mau ngambil buku tabungan sama buku nikah kita. Nanti kemanapun kita mau pergi, kita bakal butuh dua hal itu. Ya kan? Ya udah, tapi kamu harus hati-hati ya. Jangan sampai kita ketangkep lagi sama Abah. Kita berdoa aja. Semoga Abah nggak nyari kita ke kafe. Saya mau nanya, apa Rehan sama Afifah pulang ke sini? Mohon maaf Bu, dari kemarin memang Rehan nggak ada pulang ke sini. Jadi gimana Teh? Apa kita mau tunggu di sini sampai mereka datang? Tidak mungkin, Marwah. Kalau kita tunggu di sini, terus mereka tahu kita ada di sini, pasti mereka nggak jadi ke sini. Terus kita harus gimana sekarang? Nanti kalau mereka pulang, tolong kabarin ke kita ya. Iya Bu, siap. Tapi kami mohon, jangan kasih tahu ke mereka kalau kami cari. Iya, baik Bu. Kami tidak ingin mencelakai mereka, hanya ingin tahu keselamatan mereka. Ya, Iya, baik Bu. Marwah, kita tidak boleh putus asa. Kita tetap harus cari mereka sampai ketemu. Ya? Umi, gimana Rehan sama Afifah ada di sini? Iya, Umi, kumaha lamun kita teh cari ke tempat lain aja. Siapa tahu mereka teh masih ada di kota ini, wah, Umi. Ya sudah, ayo kita cari sekarang. Ayo. Ya. Ayo, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam A. Oh ya A, tadi Uwa sama Umi kesini nanyain Rehan ada pulang apa enggak gitu. Kalian bilang apa? Saya bilang AA berapa hari ini udah nggak ada pulang. Ya udah, nanti kalau ada yang nyari saya lagi, bilangnya nggak tahu ya. Iya, siap A. Ya. Ya udah kalau gitu kita berarti harus buru-buru. Jangan sampai ada yang tahu kalau kita kesini, ya. Lala, Maaf, Bah. Nggak ketemu, Bah. kurang ada.
Isi hutan aja udah cari nggak ketemu. Mereka kemana ya? Sudahlah, Bah. Sebaiknya Abah melapor saja kepada polisi. Karena polisi itu lebih cepat menemukannya, Bah. Kalau aku lapor polisi, nanti Rehan dan Afifah malah ngadu lagi. Bilang kalau aku sering melakukan KDRT. Enggak. Abang nggak mau lapor ke polisi. Pokoknya jangan libatin polisi dulu deh. Cari aja dulu. Pak, polisi tuh punya cara, Pak. Ketimbang kita? Iya tahu, tapi jangan libatin polisi. Bagaimanapun caranya jangan pakai polisi. Cari aja dulu. Polisi. Coba bah, minta nomor Rehan sama Afifah. Dia cek lokasi pakai GPS. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Begitu sih gampang kayaknya ya. Tadi nomornya. Kenapa nih nomor nggak bisa dicek lokasinya? Jangan-jangan mereka ganti nomor. Aduh. Maaf bah, tadi saya duta nemu chip ini. Waduh. Ini kalau begini caranya, Afifah bisa hilang beneran ya. Awas kamu kalau ketemu. Sih, kita mau pesen kamar, 2 kamar. Aduh, maaf mas, kamar yang kosong tinggal 1. Kebetulan lagi ada acara di kampung ini, jadi banyak wisatawan yang datang. Gitu ya. Gimana? Apa kalian ini suami istri? Kita baru menikah, Pak. Oh, pengantin baru. Mau bulan madu ya? Jangan khawatir. Kamar yang tersedia ini justru cocok untuk pasangan muda seperti kalian. Pas buat bulan madu. Mari ikut saya. Barangkali mau lihat dulu. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Ayo, mari. Nah, ini kamarnya. Alhamdulillah bagus sih Pak. Gimana Afifah, kamu suka? Jadi gimana? Kami ambil buat 1 malam dulu. Baik, kalau begitu semoga kalian betah menginap di penginapan ini. Saya permisi dulu ya. Iya. Selamat istirahat. Makasih Pak. Makasih Pak. Nikmati ya. Ya Pak. Untuk sementara kita tinggal di sini dulu. Besok kita cari penginapan lain yang kosong. Supaya kita nggak perlu tidur 1 kamar kayak gini. Nanti aku biar tidur di sofa aja ya. Bulan tahun, detik menit diriku bernafas. Ada gelombang menggerak, memaksaku menghentikan semua. Kamu kenapa? Kamu nggak senang tinggal di sini? Kegilaan hidup denganmu jiwa ini Ini air mata bahagia, Mas Rehan. Untuk pertama kalinya, aku ngerasa bebas. Dan aku gak ketakutan lagi. Aku ngerti apa yang kamu rasain. Afifah, aku akan bahagiain kamu. Berdua kita akan rajut mimpi-mimpi kita. Tinggalkan semua. Kamu jangan sedih ya. Hijrah